Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul dalam presentasi kali ini, yang mana dalam presentasi kali ini, yakni presentasi dengan judul Otonomi Daerah. Baiklah, kami dari kelompok 6 beranggotakan yang pertama Lalu Dafa, yang kedua ada Faiza Khairunisa, yang ketiga ada Syahraki Nugraha Putra, yang keempat ada saya sendiri Muhammad Hakim Herit sebagai moderator. Kemudian ada Mas Muhammad Arif Ramadan, dan yang terakhir ada Mas Muhammad Aji Farhan Najah. Baiklah, untuk menghargai waktu, kita akan masuk ke bagian isi, yakni yang pertama pendahuluan yang akan dipresentasikan oleh Mas Syahraki. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan mempresentasikan tentang pendahuluan. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Pada Maret 2022, Indonesia memiliki 278 juta penduduk yang tinggal di 34 provinsi. Dengan begitu banyaknya penduduk dan jumlah provinsi di Indonesia, pemerintah pusat seorang tidak akan sanggup mengurus tiap-tiap daerah dengan melakukan sistem sentralisasi yang akan sangat tidak efektif bila dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia memberlakukan sistem desentralisasi yang memungkinkan tiap-tiap daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Yang sekarang diatur pada UU nomor 32 tahun 2004. Sistem desentralisasi ini biasa kita kenal dengan sebutan otonomi daerah. Dengan berlakunya otonomi daerah, setiap daerah diharapkan dapat menjalankan pemerintahan di daerahnya dengan lebih efektif dan mandiri, serta mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal pembiayaan pembangunan ataupun pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, otonomi daerah juga sangat membantu meringankan beban yang ditanggung oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, Mas Dava, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Materi berikutnya sejarah perkembangan otonomi daerah. Sejarah perkembangan otonomi daerah dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, warisan kolonial. Tahun 1903, pemerintah kolonial mengeluarkan Stalbat nomor 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai keuangan sendiri. Kemudian Stalbat ini diperkuat dengan Stalbat nomor 137/1905 dan S181/1905. Pada tahun 1922, pemerintah kolonial mengeluarkan sebuah undang-undang. Dalam ketentuan ini dibentuk sejumlah provinsi, legislative, statesman, and growth landscape, yang semuanya menggantikan local resort. Selain itu, terdapat pemerintahan yang merupakan persekutuan asli masyarakat setempat. Pemerintah kerajaan satu persatu diikat oleh pemerintah kolonial dengan sejumlah kontrak politik. Dengan demikian, dalam masa pemerintahan kolonial, warga masyarakat diharapkan dengan 2 administrasi pemerintahan. Yang kedua, masa kependudukan Jepang. Ketika menjelang Perang Dunia II, Jepang melakukan invasi ke seluruh Asia Timur, mulai Korea Utara ke daratan Cina sampai Pulau Jawa dan Sumatera. Negara ini berhasil menaklukkan pemerintahan kolonial Inggris di Burma dan Malaya, Amerika di Filipina, serta Belanda di daerah Hindia Belanda. Pemerintah Jepang yang sangat singkat, 3,5 tahun, berhasil melakukan perubahan-perubahan yang cukup fundamental dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan wilayah-wilayah bekas Hindia Belanda. Pihak penguasa militer Jawa mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27/1942 yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada masa Jepang, pemerintahan daerah hampir tidak memiliki kewenangan. Penyebutan daerah otonomi bagi pemerintah di daerah pada masa tersebut bersifat misleading. Yang ketiga, masa kemerdekaan. Tercantum dalam beberapa periode undang-undang. Yang pertama, periode Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945. Undang-undang nomor ini menitikberatkan pada asas dekonsentrasi, mengatur pembentukan KND di Kresidenan, Kabupaten, Kota berotonomi, dan daerah-daerah yang dianggap perlu oleh Mendagri. Pembagian ini terdiri dari provinsi, kabupaten untuk kota, desa, atau kota kecil. UU nomor ini hanya mengatur hal-hal yang bersifat darurat dan segera saja. Dalam batang tubuhnya pun hanya terdiri
terdiri dari 6 pasal saja dan tidak memiliki penjelasan. Kedua, periode Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948. Peraturan yang kedua mengatur tentang otonomi ini dicantumkan dalam negara Republik Indonesia dalam 3 tingkatan, yaitu provinsi, kabupaten, desa, dan yang berhak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Periode Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 yang ketiga, menurut periode ini daerah otonomi diganti dengan istilah daerah swantantra. Wilayah ini dibagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah swantantra tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. UU ini menitik beratkan pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya sesuai pasal 31 ayat 1 UUD 1950. Yang ketiga, yang keempat, periode penetapan Presiden nomor 6 tahun 1959. Periode ini berlaku pada tanggal 7 November 1959 yang menitik beratkan pada kestabilan dan efisien pemerintah daerah dengan memasukkan elemen-elemen baru, yaitu tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Yang kelima, periode Undang-Undang 18 tahun 1965. Menurut UU, wilayah ini dibagi menjadi tingkatan juga, provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Yang keenam, periode Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, yang dimana menyebutkan bahwa daerah berhak mengatur dan mengatur rumah tangganya berdasar asas desentralisasi. Yang ketujuh, periode Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Pada prinsip ini, UU mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah yang mengutamakan desentralisasi, pokok dan pikiran dalam penyusunan UU berikutnya. Dan yang terakhir, ke-8, periode Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Pada tanggal 15 Oktober disahkan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang dalam pasal 239 dengan tegas menyatakan bahwa dengan berlakunya UU ini, pemerintah daerah dinyatakan tidak berlaku lagi. UU baru ini memperjelas dan mempertegas hubungan hierarki antar kabupaten dan provinsi, antar provinsi dan pemerintah, berdasarkan asas kesatuan administrasi dan kesatuan wilayah. Di samping itu, hubungan kemitraan dan sejajar antara kepala daerah dan DPRD semakin dipertegas dan diperjelas. Materi berikutnya akan dibacakan oleh Mas Arif. Silakan. Oke, baiklah selanjutnya saya akan mempresentasikan dasar hukum dan landasan otonomi daerah. Oke, pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya otonomi daerah memberikan ruang gerak secukupnya bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri, agar lebih berdaya, mampu bersaing dalam kerjasama, dan profesional terutama dalam menjalankan pemerintah daerah dan mengelola sumber daya serta potensi yang dimiliki daerah tersebut. Landasan otonomi daerah. Asas otonomi. Asas tertib penyelenggaraan negara. Asas kepentingan umum, asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas efisiensi, asas proporsionalitas, asas efektivitas, asas akuntabilitas. Desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi, maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Sentralisasi. Sentralisasi dan desentralisasi sebagai bentuk penyelenggaraan negara adalah persoalan pembagian sumber daya dan wewenang. Pembahasan masalah ini sebelum tahun 1980-an terbatas pada titik perimbangan sumber daya dan wewenang yang ada pada pemerintah pusat dan pemerintah yang di bawahnya. Kebijakan otonomi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemeran penting dalam otonomi daerah. APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Di dalam otonomi daerah selalu identik dengan yang namanya anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang sering disebut APBD. Dampak otonomi daerah. Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah, maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Dampak negatif dari otonomi daerah adalah
adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baiklah, selanjutnya oleh Mas Hakimi Harith. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sini saya akan mempresentasikan terkait landasan teori yang kami gunakan dalam materi kali ini. Langsung saja, yakni otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut ini ada beberapa pengertian otonomi daerah menurut para ahli. Yang pertama, menurut F. Sugengstantio, yakni otonomi daerah adalah sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah. Yang kedua, menurut Syarif Saleh, yakni otonomi daerah merupakan hak yang mengatur serta memerintah daerahnya sendiri, di mana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat. Kemudian yang ketiga ada menurut Kansil, yakni otonomi daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dari beberapa landasan-landasan teori yang kami temukan tersebut, tentunya masih banyak lagi pendapat dari para ahli yang lain terkait pengertian dari otonomi daerah. Namun beberapa pengertian di atas, kami menyimpulkan satu pengertian terkait otonomi daerah adalah hak, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. Baiklah, presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh Mas Muhammad Haji Farhan Naja. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin menjelaskan tentang implementasi otonomi daerah. Paradigma yang dibangun dalam proses implementasi kebijakan desentralisasi berupa otonomi daerah dan pemekaran wilayah di Indonesia selalu berubah-ubah sebagai pola zigzag antara desentralisasi dan sentralisasi. Hal tersebut dapat kita simak dari penjabaran dasar filosofis yang terdapat dalam UU Pemerintah Daerah sejak era kolonialisme hingga republik. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta bertimbangan keuangan pusat dan daerah. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memerhatikan potensi dan keanekaragaman. Tujuan otonomi daerah. Yang pertama, meningkatkan pelayanan umum. Umum di sini mengacu pada masyarakat yang berada pada suatu daerah tertentu yang menjalankan otonomi. Dengan adanya otonomi, diharapkan pelayanan untuk masyarakat umum dapat ditingkatkan sehingga masyarakat umum dapat terlayani secara maksimal. Sistem otonomi akan memberikan respon cepat bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan sehingga manfaat otonomi ini dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat suatu daerah. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan yang maksimal dan memadai membuka akses yang meningkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah dapat mengelola rumah tangganya masing-masing. Tentunya dengan menggunakan hak dan wewenang yang tepat dan bijak, maka hasil dari otonomi yang berpengaruh langsung pada kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan. Yang ketiga ada meningkatkan daya saing daerah. Daya saing daerah meningkatkan bukan untuk saling menjatuhkan daerah lain. Dengan adanya otonomi, maka kearifan lokal suatu daerah akan muncul dan memberi warna terhadap keanekaragaman khususan serta keistimewaan suatu daerah. Keanekaragaman ini tetap mengacu pada semboyan berbeda-beda tetap satu. Penelitian utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau bisa disingkat LIPI, situ Zuhro pernah mengungkapkan mengenai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penerapan otonomi daerah setelah 20 tahun diterapkan. Tantangan-tantangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.
Yang pertama, konsisten. Pemerintahan dalam bidang hukum atau pembuatan peraturan dan sulitnya melakukan harmonisasi antara UU pemerintahan dan UU daerah. Yang kedua, persepsi pihak daerah mengenai kewenangannya yang acap kalian lebih meningkatkan daerah sendiri tanpa mempertimbangkan secara sungguh-sungguh manfaatnya dalam konteks lebih luas. Yang ketiga, kerumitan pengelolaan hubungan kewenangan daerah dan antar daerah. Adanya kolaborasi elit dan pengusaha dalam mengeksploitasi daerah guna mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan kemaslahatan umum dan kesehatan lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Hakimi Harith. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kemudian selanjutnya, yakni presentasi materi terkait dampak dari otonomi daerah. Maksud saya ulangi, mohon maaf, yakni dampak dari otonomi daerah. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positif otonomi daerah paling terlihat pada efisiensi pemerintahan. Hal ini karena daerah diberi hak untuk mengatur, sehingga daerah berkesempatan membentuk sebuah sistem dan aturan yang cocok dengan wilayahnya tersebut tanpa perlu menunggu arahan pemerintah pusat. Sehingga berikut ini telah kami rangkum beberapa dampak positif dengan adanya otonomi daerah. Yang pertama, ini kegiatan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif karena kewenangan berada di tangan daerah. Kemudian berikutnya ada potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif dan efisien. Kemudian berikutnya ada daerah dapat menyelenggarakan kepentingannya sesuai dengan adat istiadat dan budaya setempat. Berikutnya ada dinamika dan perkembangan politik lebih mudah dikontrol. Kemudian laju pertumbuhan ekonomi di daerah setempat lebih mudah dikontrol. Kriminalitas, masalah sosial, dan berbagai bentuk penyimpangan lebih mudah dideteksi. Yang kedua, yakni dampak negatif. Sayangnya, walaupun memiliki banyak dampak positif, otonomi daerah tidak terlepas dari dampak negatif. Ada beberapa dampak negatif yang kami rangkum, yakni yang pertama, munculnya sifat kedaerahan atau etnosentrisme yang fanatis, sehingga dapat menyebabkan konflik antar daerah. Kemudian berikutnya munculnya kesenjangan antar daerah satu dengan yang lain karena perbedaan sistem politik, sumber daya alam, maupun faktor lainnya. Kemudian munculnya kesenjangan, munculnya pejabat daerah yang sewenang-wenang. Kemudian pemerintah pusat kurang mengawasi kebijakan daerah karena kewenangan penuh yang diberi pada daerah. Kemudian masing-masing daerah berjalan sendiri tanpa ada kerjasama, koordinasi, atau bahkan interaksi. Baiklah, presentasi berikutnya terkait implementasi akan dibawakan oleh Mas, mohon maaf saya ulangi, baiklah untuk implementasi akan dibawakan oleh Mas Farhan Aji. Mohon maaf saya ulangi sekali lagi. Berikutnya kesimpulan akan langsung dibawakan oleh Mbak Faiza, silakan. Baiklah, terima kasih Mas. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari semua materi sebelumnya, yaitu peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai keuangan sendiri adalah ketika pada tahun 1903 pemerintah kolonial mengeluarkan Statblad nomor 329. Pemerintahan Jepang yang singkat sekitar 3,5 tahun berhasil melakukan perubahan-perubahan yang cukup fundamental dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah-wilayah bekas Hindia Belanda. Akan tetapi, pada masa Jepang pemerintahan daerah hampir tidak memiliki kewenangan. Ada 3 dasar hukum otonomi daerah, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 Ayat 1 hingga Ayat 7, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang sumber keuangan negara. Selain itu juga ada landasan otonomi daerah, yaitu asas otonomi yang terdiri dari
terdiri dari asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas kepentingan hukum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas efisiensi, asas proporsionalitas, asas efektivitas, asas akuntabilitas, dan juga ada desentralitas. Paradigma yang dibangun dalam proses implementasi kebijakan desentralisasi berupa otonomi daerah dan pemekaran wilayah di Indonesia selalu berubah-ubah sebagai pola zigzag antara desentralisasi dan sentralisasi. Otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan pada acuan hukum yang berlaku. Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah juga merupakan implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan, yaitu dengan memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Maka dengan adanya otonomi daerah, suatu daerah memiliki hak yang lebih besar dalam penyelenggaraan daerahnya sendiri. Dampak dari otonomi daerah tersebut adalah meningkatkan pelayanan umum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan daya saing daerah. Sekian kesimpulan yang saya bacakan dari materi-materi sebelumnya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Mas Hakim. Baik, terima kasih. Demikian presentasi kami pada kesempatan kali ini. Telah ada isi dari beberapa presentator yang telah disampaikan materi-materinya, kemudian juga begitu juga dengan kesimpulannya yang baru saja dibacakan. Baiklah, demikian presentasi kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.